Halo, selamat datang di kelas Matematika Peminatan. Jadi pagi hari ini, atau siang hari ini, kita akan melanjutkan materi mengenai fungsi logaritma. Oke, apa itu fungsi logaritma? Akan kita pelajari hari ini. Kemudian kita akan belajar cara menggambar fungsi logaritma. Kemudian bagaimana cara menentukan nilai, domain, asimtot, fungsi logaritma. Nah, kalau cara menentukan titik-titik pada fungsi logaritma sebenarnya sama saja seperti cara menggambar di fungsi eksponensial. Cuma bedanya kalian harus menguasai sifat-sifat eksponensial dan sifat-sifat logaritma. Keduanya ini sudah kalian pelajari di pelajaran sebelumnya, kayak gitu. Jadi untuk menggambar kalian mesti menguasai sifat-sifat dulu. Oke, tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama, siswa dapat menggambar grafik fungsi logaritma. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan fungsi logaritma. Oke, sekarang kita mulai dulu di apa sih fungsi logaritma itu? Oke, pada pembahasan bab sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang fungsi eksponensial. Nah, sekarang kita akan mempelajari kebalikan atau inverse dari fungsi eksponensial, yaitu fungsi logaritma. Nah, sekarang misalkan kalian punya Y sama dengan 2 pangkat X. Ini yang warnanya hijau, grafiknya warna hijau. Nah, sekarang kalau misalnya kita balik gitu, tulis dia sebagai X sama dengan 2 pangkat Y. Gitu, nih. Yang warnanya ungu, nih, kebalikannya akan jadi seperti ini. Jadi yang satu ke sini kurvanya, satu lagi ke sini. Nah, ini si yang ungu ini dia sebenarnya adalah ini dia pakai notasi internasional ya. Jadi yang pink ini sebentar, kita hilangkan dulu. Ini yang pink garis putus-putus ini dia sebenarnya berhimpit dengan yang ungu. Nih, kelihatan ya. Yang ungu ini garisnya tebal. Sebentar, sepertinya bisa kita edit. Nih, Ibu tebalkan gitu garisnya. Oke. Ini yang ungu, bagian yang ungu ini, dia adalah tadi kebalikan dari Y sama dengan 2 pangkat X. Ia sebenarnya sama dengan garis yang pink ini, yaitu 2 log X. Ini pakai notasi internasionalnya ya. Ini log 2X, basisnya 2 juga, 2 log X. Jadi yang pink ini dan yang ungu ini adalah 2 log X. Nah, sebenarnya kalau kalian mau cari, ini yang hijau ini adalah suatu refleksi atau pencerminan. Di SMP kalian sudah diajari bahwa pencerminan itu dia tidak mengubah bentuk. Kemudian jarak dari titik cermin itu ke titik awal dan titik hasil pencerminan itu sama. Nah, jadi kalau kalian cerminkan Y sama dengan 2 pangkat X terhadap garis Y sama dengan X, ini yang orange ini, kalian akan peroleh ini. Oke, kita akan coba buat lagi. Oke, sekarang kita reflect about line yang hijau. Ini kita cerminkan terhadap garis oranye kita, garis Y sama dengan X. Oke, warnanya hijau juga ini. Kita ubah dulu. Oke, sebentar. Ini kita oke. Warna apa ya? Merah aja deh. Oke. Ini si garis merah ini adalah hasil refleksi Y sama dengan 2 pangkat X. Ini kalau kalian cari, dia pasti berimpit sama ini. Tuh, kan sama, berimpit. Oke, ini jadi kalian kalau hilangkan yang merah, tuh, sama.
Kayak gitu. Jadi, apakah boleh dicerminkan terhadap garis yang lain? Enggak ya, jadi dari mengubah fungsi eksponensial untuk menjadi fungsi logaritma itu harus dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Kayak gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut dulu ke materinya. Nah, ini adalah bentuk umum suatu fungsi logaritma. Jadi fungsi logaritma itu bentuk umumnya adalah Y sama dengan Fx sama dengan A log X. Ini yang paling standar banget, A log X gitu aja. Dengan ketentuannya sebagai berikut. Fx sama dengan A log X itu adalah aturan atau rumus fungsi logaritma. Kemudian X adalah suatu variabel bebas. A itu adalah bilangan pokok atau basis dari logaritma dengan syarat A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Dan X itu adalah suatu variabel bebas. X itu juga namanya di logaritma itu numerus. Oke ya. Kemudian domainnya atau daerah asalnya itu ditentukan dari X lebih dari 0. Jadi ini syaratnya numerusnya harus lebih dari 0. Ini juga akan menentukan asimtot kita nanti. Jadi di fungsi logaritma itu adanya asimtot tegak nanti. Oke, sementara range atau daerah hasilnya itu bergantung sama Y-nya selalu. Kursor. Oke. Dengan Fx-nya, ini dengan range-nya atau daerah hasilnya adalah Y, di mana Y itu elemen bilangan real. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar menggambar grafik fungsi logaritma. Ada dua caranya. Cara yang pertama, ini kalian gunakan cara seperti kalian membuat grafik eksponensial. Jadi kalian tentukan beberapa titik yang memenuhi Y sama dengan A log X, kemudian hubungkan dengan kurva mulus agar diperoleh grafik Y sama dengan Fx sama dengan A log X. Cara keduanya, kalian bisa gambar dulu Y sama dengan A pangkat X. Kemudian kalian cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Cuma cara kedua ini kalau nggak pakai software gitu atau aplikasi, agak susah ya. Kalian berasa 2 kali kerja gitu. Nah, soalnya kalau kalian mencerminkan garis itu, nggak bisa langsung cerminin garis, harus per titik-titik. Kayak gitu. Jadi mending pakai cara pertama. Seperti apa kalau kita menggunakan cara pertama? Ini adalah contohnya. Oke, kita akan menggambar grafik Fx sama dengan 2 log X ditambah 1. Jadi kalian harus cari dulu hasil 2 log X, nanti hasilnya itu yang ditambah 1. Oke ya, bedakan dengan 2 log kurung buka X plus 1. Itu beda artinya. Jadi langkah pertama, kalian pilih sembarang nilai X dulu. Misalnya kita pilih X itu adalah 1/8, 1/4, setengah, 1, 2, 4, dan 8. Ini bebas ya nilai X-nya mau berapa aja. Cuma tips. Sini basisnya kan 2. Jadi kita buat dia yang ada perkalian 2-nya. Yang bisa di 2 pangkatin. 1/8 ini kan 2 pangkat negatif 3. 1/4 itu 2 pangkat negatif 2. Kenapa harus pilih angka yang kayak gitu? Biar lebih mudah. Biar kita tidak perlu menghitung dengan kalkulator. Kayak kalkulator kalian seperti biasa itu untuk basis 10, sementara ini basis 2. Nanti perlu ubah lagi. Oke, untuk F1/8 ini kan fungsinya 2 log X ditambah 1. Kalian ganti X-nya dengan 1/8. Nih. Nanti kalian akan peroleh hasilnya negatif 2. Begitu juga untuk F1/4. Kalian ganti lagi X-nya 1/4. 1/4 itu adalah 2 pangkat negatif 2. Kayak menurut sifat logaritma, A log B pangkat M itu sama dengan M kali A log B. Jadi pangkatnya jadi di depan nih. Kalian peroleh dia negatif 2 kali 2 log 2. 2 log 2 itu nilainya 1. Jadi negatif 2 kali 1 kan negatif 2. Ditambah 1 hasilnya negatif 1.
Oke, untuk F setengah juga sama, kalian akan peroleh nilainya adalah 0. Kemudian untuk F1, kalian akan peroleh nilainya 1, caranya sama ya. Kemudian F2 nilainya 2, F4 hasilnya 3. Kemudian F8 itu nilainya 4. Oke, selanjutnya kalau kita kumpulkan nilai yang tadi kita peroleh itu dalam bentuk tabel, kalian peroleh seperti ini. Oke, sekarang kita letakkan titik-titik tersebut pada koordinat kartesius. Jadi saat X-nya itu 1/8, nilainya negatif 2. Oke, X sama dengan 1/8 itu ini ya. Nih, di sini titiknya. Kemudian untuk X-nya 1/4, kita peroleh Y-nya negatif 1. Ini titiknya di sini. Kemudian saat X-nya setengah, nilainya 0. Ini di sini. Kemudian saat X-nya 1, kita peroleh 1 juga. Y-nya, kemudian di sini titiknya. Ini 2,2 di sini, 4,3 di sini, 8,4 di sini. Oke ya. Selanjutnya, setelah itu kalian tinggal hubungkan titik-titik tersebut sehingga terbentuk kurva mulus seperti gambar berikut. Nih kalau kalian hubungkan, jadinya kayak ini. Ya ini pakai software, jadi mudah. Coba kalian bikin sendiri. Oke ya. Selanjutnya, kita akan membahas, selain bisa untuk bikin grafik, seperti apa sih soal-soal di fungsi logaritma ini? Oke, ada beberapa contoh. Ini yang pertama. Kalian diberikan fungsi fx sama dengan 2 ditambah 2 log 2x dikurangi 8. Tentukan domain fungsi tersebut. Oke, penyelesaiannya. Nah, domain itu ditentukan dari numerusnya. Jadi agar fungsi logaritma terdefinisi, numerusnya itu harus bernilai positif. Jadi 2x dikurangi 8 harus lebih dari 0. 2x harus lebih dari 8, maka x harus lebih dari 4. Jadi domain f agar f terdefinisi adalah x, di mana x itu harus lebih dari 4 dan x elemen bilangan real. Oke, diketahui, ini yang kedua, diketahui grafik fx sama dengan 4 log 3x ditambah 5. Oke, bilangan pokoknya 4, numerusnya 3x plus 5. Diminta tentukan nilai F9. Kalau kalian diminta menentukan nilai fungsinya, kalian tinggal ganti X pada fungsi dengan nilai yang diminta. Ini diminta ganti X-nya dengan 9. Jadi kalian akan peroleh 4 log 3 kali 9 ditambah 5. 3 kali 9, 27. 27 ditambah 5, hasilnya 32. Kalian peroleh F9 itu adalah 4 log 32. Oke, sekarang kita modifikasi dengan menggunakan sifat-sifat logaritma. 4 itu bisa kalian nyatakan sebagai 2 pangkat 2. Kemudian 32 itu adalah 2 pangkat 5. Maka kalian akan peroleh F9 itu adalah 5/2 kali 2 log 2. Oke, menurut sifat A pangkat N log B pangkat M, itu dia sama dengan M per N. Jadi pangkat yang di belakang, nih pangkat di numerus dibagi dengan pangkat di basisnya. Sehingga kalian peroleh 5/2 kali 2 log 2. 2 log 2 ini nilainya 1. 5/2 kali 1 hasilnya 5/2. Jadi nilai F9 adalah 5/2. Oke, ini kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Tentukan nilai asimtot tegak grafik fungsi logaritma. Fx sama dengan, jadi logaritma dengan basis 5 terhadap 2x dikurangi 6. Penyelesaiannya, jadi asimtot tegak itu diperoleh dengan menolkan numerusnya. Numerusnya 2x dikurangi 6, itu sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 6, x sama dengan 3. Jadi asimtot tegak dari fx sama dengan 5 logaritma 2 dengan bilangan pokok 5 terhadap 2x dikurangi 6 adalah x sama dengan 3.
Kayak lebih senang kalau bacanya kayak gitu. Oke, ini kalian diberikan, soal yang selanjutnya diberikan suatu gambar grafik gitu. Katanya rumusnya adalah Y sama dengan Fx sama dengan sepertiga log AX ditambah B. Kalian diminta menentukan persamaan grafik fungsi logaritma tersebut. Ini sederhananya kalian harus cari nilai A dan B yang memenuhi sehingga kalian peroleh gambarnya seperti ini. Si garis oranye itu. Oke. Penyelesaiannya, ini diketahui grafiknya gitu melalui titik 2,0, 4,-1, dan 10,-2. Menurut gambar tadi ya. Sekarang kalian cukup pilih 2 titik saja. Ini bebas mau pakai titik yang mana saja. Oke, tips dari saya, pilih 2 titik yang angkanya paling kecil. Oke, kita akan gunakan 2,0 dan 4,-1. Oke, titik 2,0 ini dia sama artinya dengan F2 bernilai 0. Kemudian F4 bernilai -1. Fx-nya tadi dibilang bernilai sepertiga log AX ditambah B. Maka, kalian akan peroleh F2 itu adalah sepertiga, nih diganti X-nya dengan 2. Kalian peroleh hasilnya 2A ditambah B. Itu nilainya 0. Nah, kalau kita jadikan dia bentuk eksponensial, kalian akan peroleh 2A ditambah B itu adalah sepertiga pangkat 0. Sepertiga pangkat 0 itu nilainya kan 1. Maka kalian akan peroleh 2A ditambah B sama dengan 1. Maka B itu adalah 1 dikurangi 2A. Kita nyatakan ini sebagai persamaan 1. Kemudian F4, itu nilainya sepertiga log, ganti X-nya dengan 4, kalian akan peroleh 4A ditambah B. Nilainya -1. Maka 4A ditambah B itu sama dengan sepertiga pangkat -1. Sepertiga pangkat -1 itu nilainya 3. Sepertiga itu kan 3 pangkat -1. 3 pangkat -1 dipangkatkan -1, berarti pangkatnya dikali. 3 pangkat -1 kali -1 itu kan jadinya 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 nilainya 3. Jadi 4A ditambah B itu nilainya 3. Itu persamaan 2. Sekarang kita substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Maka kalian akan peroleh 4A ditambah B sama dengan 3. Ini adalah persamaan 1 kita. Sekarang kita ganti B-nya dengan 1 dikurangi 2A. Ini tetap hasilnya 3. Maka kita akan peroleh 4A dikurangi 2A kan 2A. 2A ditambah 1 nilainya 3. Maka 2A sama dengan 2. Maka A-nya sama dengan 1. Sekarang kalian substitusi A sama dengan 1 ke persamaan 1. Persamaan 1 kita adalah B sama dengan 1 dikurangi 2A. Ganti A-nya dengan 1. 1 dikurangi 2, hasilnya kan -1. Oke, kalian juga boleh kok. Kan dapat 2 persamaan tuh, persamaan 1 sama 2. Kalian boleh eliminasi. Cuma, ya karena ini angkanya masih kecil, jadi lebih baik pakai substitusi. Maka kita akan peroleh persamaan grafiknya menjadi Fx sama dengan logaritma dengan basis 1/3 terhadap X dikurangi 1. Oke, sekian video hari ini. Kalau kalian masih bingung, silakan tinggalkan komentar kebingungan kalian di kolom komentar atau di Google Classroom kita. Kalau saya udah bingung, silakan ditanyakan. Terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan video ini, like. Kalau nggak suka, dislike. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.